Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lorena dengan NPM A1A020120 dari kelas 1C dengan dosen Pak Fitrayu Pika, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah sejarah kebudayaan dari Provinsi Bengkulu, yaitu Tabot. Sebelum itu saya akan menunjukkan sebuah video. Jangan lupa ditonton. Saat atraksi budaya berbalut agama digelar, maka dipastikan ratusan bahkan ribuan orang tumpah ruah di sepanjang jalan dan lapangan utama kota Bengkulu untuk menyaksikan rangkaian kegiatan dimulai dari upacara ritual Tabot Bengkulu hingga kemeriahan pertunjukan seni, pasar rakyat, pameran kriya, lomba delman hias, rebana, tari tabot, dan beragam seni lainnya. Dalam upacara ini, Tabot Bengkulu tentunya yang menjadi objek arakan-arakan tabot berupa peti bertingkat akan terlihat cantik dihiasi unik dengan kertas warna-warni. Berbagai bahan pembuat tabot yang dirangkai yaitu meliputi bambu, rotan, kertas karton, kertas marmer, kertas grip, tali, pisau, ukir, alat-alat gambar, lampu senter, lampu hias, bunga kertas, bunga plastik, dan bahan penunjang lainnya. Tabot Bengkulu tersebut akan diarahkan dengan perlengkapan pengiringannya seperti bendera merah putih, bendera berwarna hijau atau biru yang ukurannya lebih besar, bendera putih, tombak bermata ganda yang di ujungnya digantung duplikat pedang Zulfikar atau pedang Nabi Muhammad SAW. Selain pembuatan Tabot Bengkulu, dalam ritual ini juga melibatkan atraksi kesenian dari alat musik dol dan tesa. Dol terbentuk seperti beduk di mana terbuat dari kayu yang tengahnya dilubangi dan ditutupi kulit lembu. Garis tengah dol sekitar 70-125 cm, sementara alat pemukulnya berdiameter 5 cm dengan panjangnya 30 cm. Sementara prosesi ritual dari Tabot Bengkulu yakni pengambilan tanah dari tempat yang ditentukan untuk kemudian ditempatkan dalam replika keranda Iman Hussein. Berikut diiringi lantunan musik tradisional. Setelah itu maka puluhan tabot akan diarak mengelilingi kampung di Bengkulu. Upacara Tabot Bengkulu bagi masyarakat setempat merupakan kegiatan yang mengandung nilai agama yang sakral sekaligus sejarah dan sosial. Upacara Tabot Bengkulu juga sebagai perayaan untuk menyambutan Tahun Baru Islam. Ada banyak pesan moral dan sosial dari ritual Tabot Bengkulu bagi masyarakat di sana. Salah satunya adalah selain manifestasi kecintaan dan mengenang kepahlawanan Iman Hussein bin Ali, juga mengingatkan manusia terhadap praktik penghalangan segala cara untuk menuju puncak kekuasaan dan simbolisasi dari sebuah keprihatinan sosial. Tabot Bengkulu merupakan tradisi untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dalam peperangan di Padang Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah 681 Masehi, menentang kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu pimpinan Yazid bin Muawiyah dan Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Setiap ritual dalam upacara Tabot Bengkulu selalu diawali pembacaan doa-doa Islam seperti doa kabur, doa mohon selamat dan ampunan, bacaan tasbih, salawat ulul asmi, salawat wasilah, dan bacaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, upacara Tabot Bengkulu merupakan simbolisasi mengenang usaha pengikut Syiah yang dahulunya mengumpulkan potongan tubuh Iman Hussein dalam peti kemudian menggaraknya ke pemakaman di Padang Karbala. Iramanya dengan beat yang cepat mampu memeriahkan ritual yang penuh nuansa sakral. Alat musik ini tidak banyak nyatanya, bahkan mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Dol kerap disamakan dengan perkusi khas dari Bengkulu. Alat musik ini bahkan disebut sebagai satu-satunya perkusi di dunia yang tidak berlubang di bagian dasarnya. Dimainkan dengan cara dipukul. Ada 3 teknik dasar memainkan dol, yaitu disebut suwena, tamatan, dan suwari. Zaman dahulu, dolnya hanya dimainkan saat perayaan Tabot.
setiap 1-10 Muharram dalam rangka mengenang wafatnya Imam Hasan dan Imam Hussein, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah peperangan di Padang Karbala. Penabuhan Dol pun bukan sembarangan orang, melainkan keturunan Tabot, yaitu warga Bengkulu, keturunan India yang biasa disebut Sipai. Ritual ini selalu dilaksanakan setiap tahun karena dipercaya dapat menghindari berbagai kesulitan dan wabah penyakit. Seiring perkembangan zaman dan upaya beberapa seniman lokal yang ingin mengenalkan musik Dol yang unik ini ke masyarakat yang lebih luas lagi, kemudian musik Dol kini biasa menjadi alat musik pengiring di berbagai acara khusus. Festival Tabot awalnya merupakan upacara ritual Tabot. Tabot berasal dari kata tabut yang merupakan kata dalam bahasa Arab. Tabut memiliki arti harafiah seperti peti atau kotak kayu. Dahulu tabut dipercaya sebagai kotak yang berisikan kitab Taurat Bani Israel. Masyarakat dahulu percaya kotak beserta isinya tersebut jika menghilang maka akan ada malapetaka. Namun jika tabot muncul maka akan timbul kebaikan. Tabot sendiri merupakan sebutan untuk kotak yang disusun berundak. Kotak ini disusun seperti menara masjid dan dihiasi dengan berbagai aksesoris seperti lampu hias. Festival Tabot dilaksanakan oleh masyarakat Bengkulu setiap menyambut Tahun Baru Islam. Tradisi ini dibawa oleh pekerja Islam Syiah yang berasal dari Madras dan Bengali, sebuah tempat di bagian selatan India. Pekerja tersebut datang ke Bengkulu dibawa oleh tentara Inggris saat membangun benteng Marlborough. Tari Tabot Bengkulu merupakan tarian kreasi yang menggambarkan upacara Tabot. Inti dari tarian ini adalah menceritakan mengenai kepahlawanan cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam tari Tabot Bengkulu, para penari mengenai aksesoris kepala yang menyerupai tabot yang diarak keliling. Selain itu, ada pula penari yang mengenakan mahkota, membawa tongkat dan selendang. Tari Tabot Bengkulu menggunakan pengiring musik yang ada di Festival Tabot, yaitu Dol. Musik tarian ini khas dengan adat Bengkulu. Gerakan tari Tabot Bengkulu merujuk pada 9 tahapan yang dilakukan saat ritual Tabot. 9 tahap ritual Tabot. Pada tradisi Tabot, terdapat 9 ritual yang diadakan dalam 4 hari festival yang diadakan saat Pekan Tahun Baru Islam. Tahap pertama adalah mengambil tanah atau mengambil tanah. Tanah yang diambil berasal dari tempat keramat yang dipercaya masyarakat Bengkulu. Tahap kedua adanya ritual duduk penja, yaitu mencuci benda-benda dari logam seperti kuningan, tembaga, atau perak yang disebut dengan penja. Ketiga adalah tahapan meradai. Tahapan ini dilakukan oleh jola, yaitu anak-anak berusia 10-12 tahun. Meradai merupakan tahapan mengumpulkan dana. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Muharram. Keempat merupakan tahapan menjara atau berkunjung ke kelompok lain untuk mengadu dol sejenis beduk. Dol tersebut dari kayu yang dilapisi kulit lembu. Tahap kelima disebut dengan arak penja. Di tahap ini, penja pada tahap kedua diletakkan di dalam tabot yang telah disusun kemudian diarak di jalan utama kota Bengkulu. Tahap ke-6 juga disebut mengarak penja, tetapi ditambah dengan sorban putih yang diletakkan di tabot kecil. Dan pada tahap ke-7 seluruh kegiatan berhenti. Tahap ini disebut dengan gam, yaitu masa berkabung atau tenang. Tahap ini wajib ditaati. Tahap ke-8 diadakan pada 9 Muharram. Tahap ini disebut dengan arak gendang. Tahap ke-8 merupakan pelepasan tabot. Dan yang terakhir yaitu tahap ke-9 atau tahap terakhir yang tiba pada 10 Muharram. Tahap ini disebut dengan tabot tebuang. Pembuangan tabot dahulu dilakukan di laut, namun saat ini pembuangan tabot dilakukan di rawa-rawa yang dekat dengan pemakaman umum atau makam Karbala. Dan di
adakan tabot juga berbagai banyak macam pameran-pameran yang ada di Kota Bengkulu, seperti pameran-pameran penjualan, terus seperti tabot hiasan, rebana, atau sebagai macam lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang sejarah kebudayaan tabot di Kota Bengkulu. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video tentang tari tabot dan penjelasan yang saya jelasi tentang tabot dan sejarah tabot. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.